kalau bisa kalau kita ada sesuatu yang ganjil gitu ya kan di gunung dan kondisi masih aman-aman aja, kondisi sekitar kita, teman-teman kita masih aman-aman aja, kalau bisa jangan diceritain dulu. Dan kenapa bisa diputerin, ya mistisnya di atas itu ada masjid, kalau yang bisa lihat, masjid goib. Dan kalau beruntung juga kali nggak tahu, jadi tempat pertemuannya para wali songo olah di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe, salam lestari. Nah, sekarang teman-teman kita udah kedatangan narasumber lagi nih, Bastian. Apa kabar, Bas? Ya, sehat, Bre. Alhamdulillah. Jadi Bastian ini teman lama gue waktu kuliah, dan kita ketemu tuh terakhir 2000 berapa sih? 2000 berapa ya? Pas kuliah tuh 16 ya? ya 16 lah. 16 ya? Semua Pokoknya habis wisuda udah bubar lah ya? Udah bubar. Udah ya. bubar. Lama banget nggak ketemu. Udah 2016, udah lama gak ketemu, dan sekarang 2021 gue dipertemukan lagi, dan sekarang Bastian bakal ceritain tentang pendakiannya dia. Nah, sibuk apa nih Bas sekarang? Ya kerja aja sih, Bre. Jadi buruh karyawan. Bukor, Bre. Buruh korporat. Yoi. Jadi sekarang udah sibuk itu aja, nggak ada kesibukan lain. Ya sebelumnya sih alhamdulillah ya sering naik gunung sih, cuman ya semenjak PPKM ini juga sih ya, terus banyak peraturan juga kalau kita mau transportasi, jadi ya memutuskan stay home aja ya kan. Ya istirahat dulu di rumah lah ya, untuk menjaga pandemi ini ya. Dan semoga teman-teman juga di rumah selalu diberi kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Nah Bas, pada kesempatan kali ini lu mau cerita tentang apa nih kisi-kisinya? Kebetulan gue ada cerita nih, Mbak. Gue ada cerita tentang mistis di Ciremai sih. Oh, kalau boleh tahu tuh kisi-kisinya ngapain aja tuh lo di Ciremai waktu itu? Jadi di Ciremai itu gue tuh ketemu sosok pendaki gitu sih ya. Cuman ya pendakinya nggak tahu itu ada pro kontranya ya kan, dia tuh pendaki beneran nggak nih? Oh, jadi bisa dikatakan misterius lah pendaki ini gitu ya? Misterius gitu, ada kisah misterinya aja. Oh ya udah. Jadi teman-teman begitu kisi-kisi dari Bastian tentang pendakiannya ke Gunung Ciremai tahun berapa Bas waktu itu? Kira-kira 2014. 2014 ya? Itu lagi kuliah juga sih 2014. Kuliah juga ya. Jadi teman-teman waktu itu Bastian pendaki Gunung Ciremai tahun 2014. Dan sebelum masuk ke videonya, buat teman-teman di rumah jangan lupa subscribe, rekomen buat ngobrol.com, dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu setia dan selalu ngasih kritik dan saran buat ngobrol.com. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung dengerin aja cerita dari Bastian. Awalnya nih gue cerita ya. Iya siap Bas. Ya, waktu itu kisaran 2014 tuh abis pemilu, Bre. Kebetulan adik gue ngajak ke sana ya kan, tiba-tiba nih sama-sama lagi, dia kuliah juga kan, karena umur nggak beda jauh, sama-sama lagi kuliah. Dan kebetulan doyan juga daki, dan ya lagi pemilu juga kan, ajang gas nih. Ya udah, sama siapa ya kan? Terus lewat mana? Gue pernah nih lewat Linggarjati, gue bilang. Cuman gue kapok dah. Udah nggak mau lagi gitu lewat Linggarjati kan, karena ya berat lah lewat situ. Ya udah nyoba lewat Palutungan, ada tuh trek baru kan. Karena sebelumnya adik gue udah lewat situ juga, ngasih tahu ke gue, Mas ada nih jalur, ya nggak enak-enak banget sih, cuman ya cobain aja dah katanya lebih enak dibanding Linggarjati, lebih deket gitu puncaknya ya kan. Oke, gas. Kelar pemilu pokoknya langsung tuh persiapan nyari tenda sana sini ya kan. Tenda ya dapet lah, pokoknya semua peralatan alhamdulillah lengkap lah buat berdua gitu ya kan, konsumsi juga ada alhamdulillah.
gue izin dulu kan ya, sebelum jalan haruslah tuh izin dulu sama orang tua kan. Sama bokap boleh, sama bokap is oke kan, oke boleh. Tapi sama nyokap kayak ragu gitu. Cuman karena nyokap ikut bokap aja kan, udah tergantung bapak dah. Kalau bapak bolehin jalan silakan. Terus karena berdua juga ya kan, kalau misalkan berempat gitu boleh dah. Kan ada tuh soalnya minimal nih kalau mau mendaki biar enak ya kan, minimal berempat, karena biar bisa saling bantunya juga enak gitu kan. Ya ini karena ngedadak juga, ya udah, karena dibolehin bokap, terus nyokap gua ragu-ragu, jadi doanya setengah-setengah kali ya. Ya begitulah, tetap jalan kita, udah jalan, kita naik bis tuh berdua, nyampe di Majalengka itu nggak langsung ke base camp sih, kita turun dulu, terus naik angkot dulu, bilang mau ke, gue lupa sih soalnya nggak turun terminal gitu bre, turun di pinggir jalan gitu, apa namanya gitu gue lupa. Pokoknya tahu dia mau naik Cermai, nanti turun sini sama keneknya tuh, kenek bisnya ya kan, terus nanti naik lagi tuh naik angkot. Nah itu mungkin karena lagi abis pemilu gitu kali ya, orang-orang juga pada ya nggak ada kepikiran kali naik gunung ya. Itu dia angkot, gue berdua doang. Berdua doang tuh, udah sepi dah. Nyampe tuh di base camp Palutungan. Nah dari situ harus daftar dulu ya kan, segala macem. Oh ya itu surat kesehatan tuh harus ada sih dulu tuh, harus ada surat kesehatan. Kalau sekarang sih mungkin lagi pandemi ya, terus swab tuh ya emang dari dulu emang harus ada sih itu surat kesehatan. Untuk itu udah persiapan juga sih kita dari rumah ya kan, ada surat sehat, udah daftar bikin simaksi ya kan, bisa hari itu juga karena ada ya kenalan juga sih ya kan di sana. Kita udah telepon katanya yaudah datang aja ke sini bawa surat kesehatan aja, ntar fotokopi KTP mah gampang di sini ya kan, bisa yang lain-lain diurusin. Kita daftar itu ya sekalian istirahat lah ya, sambil kita cek lagi ya kan peralatan ada yang kurang atau enggak, sama ngisi air juga ya kan. Udah jalan tuh jam 10 lah, jam 10-an itu kita jalan dari base camp. Itu lumayan tuh ya ke pos 1 tuh ya, jalan tuh set. Dan di situ ya alhamdulillah ada teman, maksudnya yang ya udah nyampe duluan lah gitu. Nyampe tuh di pos 2 masih aman-aman aja. Di situ kita break, bikin kopi segala macem. Ya kita gabung sama pendaki lain karena berdua doang. Kita gabung dan masih ada warung juga di pos 2 itu. Di situ istirahat, sholat zuhur, ya ngopi, ngerokok, nyemil lah ya kan. Ya itu setengah jam lah ada lah, setengah jam gas lagi tuh. Sampai pokoknya di situ kita tujuan kita mau buka tenda di Pesanggerahan. Di Pesanggerahan tuh di sebelum pertigaan nanti mau ke Goa Walet ada tempat ngecamp di situ ya kan. Kita ke pos 3. Itu treknya masih trek dari pos 2 ke pos 3 sih masih sama sih kayak dari pos 1 ke 2 ya. Oh ya sama ini. Di pos 2 usahain ya stok air tuh banyak ya. Terakhir nanti itu ya di Pesanggerahan itu. Sama ya kalau di Pesanggerahan itu kayak paling cuma dari pipa gitu ya, bikinan gitu. Kalau mau air yang sumbernya mah di Goa Walet sana masih jauh ya kan. Jadi hemat air tuh dari pos 2 itu ya kan. Itu kita jalan, treknya belum terlalu berat sih. Dari pos 2 ke 3 itu ya. Nah, itu palingnya cuma nempuh sejam lah. Kalau itu udah santai sih, itu santai, jalan santai, nggak buru-buru, sejam lah itu. Nah, terus di pos 4 nih, namanya Tanjakan Asoy itu. Inget tuh gue itu tantangan sebelum nyampe tempat nenda lah.
ada tempat landai itu kan di Pesanggerahan itu. Nah itu waduh, ngegerus mental sih. Untungnya belum parah sih tuh, masih aman-aman aja. Karena ya santai juga ya kan, nggak matokin waktu, kita nggak buru-buru. Lanjut tuh. Tuh di tanjakan Asoy itu makan waktu lumayan sih, karena ya namanya nanjak. Kayak modelan apa ya, di Linggarjati tuh Bapak Tere kali itu 11-12 lah dia. Tapi kalau bawaan, ya kalau berdua kan bawaan pasti berat tuh ya kan. Ya lumayan lama tuh di tanjakan Asoy itu tuh. Akhirnya tiba tuh. Ya di situ ada sih yang ngecamp. Untungnya ada yang ngecamp, nggak kita berdua doang ya kan. Ada beberapa tenda lah di situ. Seingat gua ada ya 4 tenda lah ada situ. Nyampe ya kan, kita buka tenda, istirahat, nungguin asar dulu tuh. Kita makan dulu ya kan. Masak nasi segala macam, makan berat lah di situ, istirahat berat juga. Terus karena ya pengen muncak sih ya, udah nyampe juga kan tempat nenda tuh, kayaknya langsungin aja kali ya. Adik gue ngomong tuh begitu, yaudah karena ya masih sore, terus juga paling ke puncak dari Pesanggerahan kisaran 2 jam doang sih kalau dari Pesanggerahan itu. Apalagi kalau kita nggak bawa apa-apa ya kan, bawa daypack aja tuh paling ya 2 jaman nyampe puncak. Jadi ya udah mutusin tuh sebelum maghrib ya kan, udah asar, udah sholat tuh sebelum maghrib ada waktu lah kan tuh. Yolah muncak. Ya mikir-mikir sih iya apa enggak ya. Oh ya sebelumnya gue mau ngasih tahu nih, kalau gue pengen ngajak adik gue tuh muterin puncaknya Ciremai juga. Jadi di situ gue mikir juga tuh mau langsung muncak apa gimana. Tapi karena adik gue pengen ya kan, ya udahlah muncak tapi nggak muterin ya, muterinnya besok aja pagi. Ya udah ya gas ya kan, cepet sih tuh cuma berdua doang. Nah di situ awal mulanya tuh kejadian tuh, terjadilah sesuatu mistis ya kan. Karena ya mungkin karena maksain juga kali tuh ya, kita harusnya ya udahlah istirahat dulu karena kan bisa besok. Dan kalau di puncak menjelang maghrib, menjelang gelap gitu ya, itu kan cuaca juga udah jelek ya, ini jangan dicontoh sih. Nyampe tuh setelah pertigaan trek Apuy sama Linggarjati sama Palutungan tuh lewat. Nah itu trek tuh wah parah tuh bre, itu batu-batu, trek udah batu-batu tuh, batu-batu ya kan. Ya berat lah, kaki sakit lah itu, ayo kalau bawa carrier. Nah itu gue pas nyampe di Gua Walet itu kan ada pertigaan itu ya, karena di situ nggak rame ya, gue muncak tuh nggak rame juga, orang-orang pada banyakan di tenda ya kan, udah sore. Nah itu di situ ketemu gue ngeliat orang itu di pelang Gua Walet kan, ada pelangnya tuh, Gua Walet ke kanan atas muncak itu ada orang diri gitu kan. Tuh ya gue nyengir aja, nyapanya nyengir, nggak manggil bang gitu kan, ngap juga kan lagi naik ngap lagi mau muncak, cuma gitu doang. Tapi tuh orang kayak ya pelangap-pelongo aja ya kan. Tapi tatap-tatapan kita, tatap-tatapan gitu, sempet tatap-tatapan. Pakaiannya itu dia pakai daypack, yang jelas pakai daypack. Terus dia kalau muka sih kurang ini ya, ngeblur tuh capek. Terus pakai topi semi cowboy gitu, terus item kemeja. Udah tuh muncak set. Alhamdulillah sampai di puncak, sampai tuh udah jam 5 bre, udah jam 5 tuh kita foto doang sekali, terus sebatang lah ya di atas. Udah alhamdulillah tuh kita muncak, foto sekali, lanjut turun. Nah kan nih orang nggak ada pas gue turun, karena di puncak paling ya nggak nyampe sejam lah ya, setengah jaman lebih lah ya.
ya cuma sebatang doang foto. Harusnya kalau gue turun tuh orang kalau nggak ketemu gue di puncak, ya itu orang ada di trek lagi dong, ya kan? Ketemu di jalan Karena lah dia ya. nggak turun, Iya. karena dia di situ keadaannya nggak turun gitu, pengen muncak, pengen naik kan, tujuannya ke apa? Kelihatannya ke atas, orang agak ini nggak ngobrol, disapa juga nggak nyaut. Tapi ya itu gue simpen aja, karena kan kalau bisa kalau kita ada sesuatu yang ganjil gitu ya kan di gunung dan kondisi masih aman-aman aja, kondisi sekitar kita, teman-teman kita masih aman-aman aja, kalau bisa jangan diceritain dulu. Udah nyampe lagi di tempat nenda, maghrib nyampe ya kan, ya kita istirahat, terus ya semalaman lah tuh, nggak kemana-mana kan, di tenda doang, main-main ke tenda sekitar. Itu di situ juga karena trek Palutungan namanya ya. Palutungan itu kan dari lutung gitu ya. Lutung itu kan monyet ya. Itu monyet banyak tuh di situ, tuh monyet-monyet liar banyak. Jadi ya hati-hati juga. Kadang kita habis bekas masak, kita taruh luar tenda tuh, itu kadang bisa hilang. Entah diambil monyet atau babi masih ada juga di sono. Cuman kalau babi itu lebih ke ngobrak-ngabrik sampah sih kalau di sana. Kita mau muncak lagi nih besoknya ya kan, dengan tujuan kita mau puterin puncaknya itu. Karena emang bisa dimuterin ya kan, dan muterin juga nggak sembarangan juga gue muterin itu, karena sebelumnya gue pernah naik situ dan gue dipandu sama ranger, mantan ranger sih, bukan ranger sih, mantan ranger situ muterin. Jadi ada jalurnya ya kan, cuman nggak umum sih kayaknya itu. Dan ya hati-hati kalau mau nyoba, tuh harus banget hati-hati, nggak boleh sembarangan karena fatal lah pokoknya lah kalau sembarangan. Udah singkat cerita tuh tidur tuh, dan malam aman, diganggu babi doang tuh sama monyet, cuman nggak parah sih ngeganggunya, cuma ya iseng-iseng aja nyari makan dia kan, hewan-hewan situ. Gue pagi bangun, terus gue sarapan tuh jam 8-an ya, bangun tuh gue sarapan, ngopi, prepare ya kan, mau summit kita Puncak Majakuning tuh masalah namanya. Kita mau summit ke Puncak Majakuning tuh, kelar prepare sama makan itu jam 9-an ya. Ya jam 9-an kita muncak, ngelewatin pertigaan Apuy Linggarjati, terus sampailah tuh di Gua Walet ya kan, tempat dimana yang sebelumnya ketemu tuh gua sama sosok mistis itu ya kan. Nggak ada situ, nggak ketemu gua. Tapi emang lu kalau bisa mah ya, kalau nggak perlu banget gitu, nggak perlu air lah buat minum, ya nggak usah mampir ke Gua Walet, karena di situ mistisnya pun kenceng banget ya kalau masuk ke Gua Walet situ. Karena mistisnya itu di situ pesantren goib lah, pesantren goib Wali Songo di situ, Sunan Gunung Jati yang di situ. Nyampe nih puncak lagi ya kan, istirahat dulu. Ada situ beberapa pendaki juga ya kan. Dan kita nggak lama di situ karena tujuan kita mau ke puncak-puncak lain nih, mau muterin ya kan. Udah di Majakuning, dari Majakuning kita start tuh muterin dari arah ke kanan, kita puterin ke kanan, kita mau ke titik 3078 yang asli. Cuman di situ ada kejanggalan juga tuh, kayak gue tuh ngeremehin trek. Iya, jadi kayak gue pernah kesini nih, paling kayak dulu nih. Nah itu mentang-mentang kan jadinya ya, gue kayak menyombongkan diri. Udahlah, jalan masih aman-aman aja tuh di awal tuh, karena kalau ke kanan nanti langsung tuh ada ke titiknya. Nggak tahu nama puncaknya apaan, tapi di sana patokannya itu ada plakat, dan sebelum plakat itu ada kayak kotak amal itu ya kan. Dan kenapa bisa diputerin, ya mistisnya di atas itu ada masjid, kalau yang bisa lihat, masjid goib. Dan kalau beruntung juga kali, nggak tahu, jadi tempat pertemuannya para wali songo lah di sana.
mistisnya begitu kisahnya. Ini patokannya ada gua walet, ada kotak kayak kotak amal gitu, udah karatan, nggak jauh dari situ lu nemu puncaknya tuh, puncak aslinya. Ada batu gitu, batu plakat. Nah situ pas mau nyampe situ, pas gua mulai nih kirain cepet, dan taunya lama ya kan. Itu gue sejam nggak nyampe, perkiraan nih paling 2 jam. Dan jadi bawa air juga nggak banyak juga, padahal kurang tuh air. Nah di situ sebelum nyampe puncak, gue ketemu tuh yang kemarin lagi tuh, yang gue lihat itu sosoknya tuh yang di gua walet ya kan. Dan ini orang kayak gimana ya, ini lebih deket sih, ketemunya pas-pasan gitu, sama-sama ya jalan kebut lah ya, jalan kebut, nggak jalan santai. Ketemu lagi berhenti dia, karena dia berhenti gue berhenti juga. Bang mau kemana? Misi bang dulu ya, misi bang mau kemana? Ya ngelongok-ngelongok doang kayak nyariin trek. Bang kalau mau balik, gue bilang di situ udah deket Maja Kuning, gue bilang itu kan nggak jauh Maja Kuning. Ngongok-ngongok lagi kiri kanan diam aja. Diem aja, kan lebih tinggi dari gue bre, masalahnya bre. Jadi nggak tetap mata juga, gue ngeliat begitu doang kan, lihat begini. Setelan sama, masih pakai tas kecil, terus pakai topi ya kan, terus hitam, nggak putih orangnya, kulitnya gelap, terus pakai kemeja hitam, celana hitam, ya sepatu trek sih kayak pendaki gitu. Cuman bengong diem, ini orang bisa apa gimana gue nggak tahu ya kan. Ya gue jadi kayak waduh ini apaan sih. Udah lanjut ke adik gue, udah lanjut. Itu gue nggak tahu ya di situ dia negor apa gimana maksudnya kan, karena kan nih berlawanan arah. Mungkin karena itu kali, lu jangan lanjut nih, ada sesuatu ya kan, entah lu ntar disasarin apa gimana, lu balik aja karena berlawan arah. Tapi saat di TKP itu gue nggak ada pikiran begitu. Ternyata bener tuh, selama gue jalan tuh ya kan, itu gue kayak kan harusnya di bibir gunung aja tuh ya, di bibir kawah aja. Tapi ini gue kayak nanti nggak bisa lu lewat bibirnya lagi, terus ngelebar. Nah ngelebar tuh kayak lu ke bawah. Waduh, gue bilang stop, naik lagi. Udah gitu aja terus tuh. Sampai akhirnya air habis, ya kan. Dan itu lo tau muterin gue ternyata 2 kali lipat dari waktu yang gue perkiraan, gue prediksi sebelumnya. Itu 4 jam tuh gue. Untungnya tuh gue selamat juga tuh, nemu air ya kan. Tuh pinter sih tuh pendaki sih, ilmu juga sih kalau misalkan lo ada sampah gelas plastik atau yang berwadah lah, apapun yang berwadah, kalau itu di daerah sulit ya, itu bisa lo. Tapi ini gue nggak tahu sih jadinya nyampah apa enggak ya. Tapi ini nolongin gue. Itu ditaruh aja di batang pohon gitu, atau ya di pohon lah taruh. Itu buat air bre. Ternyata ada gunanya. Ya mungkin karena kejadian dari situ gue juga lebih jadi was-was ya kan. Ketemu orang aneh juga. Ya tetaplah baca-baca, kita tetap ya kan kuatin iman, kuatin mental, karena berdua doang ya kan. Terus alhamdulillahnya lagi juga gue di salah satu puncak tuh, sebelum puncak apa tuh ya, walau gue lupa, pokoknya ada sebelum puncak apa namanya gue lupa. Tuh gue ketemu ada orang buka jalur juga, anak Mapala gitu, lagi pendidikan sih dia. Wah keren dah pokoknya. Lanjut nih, alhamdulillah tuh keputer tuh kita ya kan, selamat muterin itu ya, walaupun dengan kondisi dilamain waktunya ya, sempat hampir disasarin gitu juga ya kan. Ya, alhamdulillah selamat. Udah nyampe sekitaran zuhur lah ya, kita lanjut nih, udah turun balik ke Pesanggerahan. Sampai Pesanggerahan cepet sih karena turun kan, dari puncak ke Pesanggerahan tuh sejaman lah. Kalau lu turun santai 1,5 jam lah paling. Karena emang batunya gede-gede gitu, trek masih batu-batu gede gitu kan, sakit kaki. Tapi pikiran gue sih masih ada
yang orang tadi itu, nih orang ya nggak tau lah, ngejanggal aja gitu kok tiba-tiba ya kayak keingetan terus gitu, nih orang siapa ya. Terus gue nyariin, kan di situ banyak tenda juga kan ya di pesanggeran itu, gue nyariin nggak ada. Sebelum balik nih di tenda ya kan, monyet nyolong susu. Nah, ngomel gue, nggak ngomel sih, ngatain monyet gitu ya kan. Ya itu juga gue nggak tahu itu kesalahan apa enggak, tapi ternyata itu jadi kesalahan. Si monyet itu ceritanya pas kita mau balik nih, gue mau bikin susu ya kan. Terus pas gue nyari susu, itu susu di depan, di luar tenda tapi letaknya. Nah itu ada yang gerasak gerusuk, ternyata monyet. Ya tahu, gue nggak tahu monyet nyolong susu buat apaan ya kan. Gue teriakin lah karena dibawa susu terakhir ya kan. Monyet lu iseng banget, gituin kan, gitu doang. Seingat gue gitulah, gue ngatain monyet lu iseng banget. Udah gue nyari susu lagi ya kan. Udah tuh, terus gue istirahat, tidur sebentar situ ya. Bangun tuh pas mau asar tuh gue bangun. Terus balik tuh abis asar, sholat segala macem kan, dari ya jam 2-an lah tuh, jam 2:30-3-an lah kan, sempet tidur dulu sebentar. Gue packing segala macem, pulang tuh jam 3-an lah, berarti ya 3:30 ya, menjelang maghrib tuh kan. Itu juga sebenarnya nggak aman juga sih. Nah itu udah, kirain turun cepet, nyampe sono perkiraan sebelum maghrib udah nyampe base camp Palutungan ya kan. Nah di Asoy nih, itu kan turun rada ribet tuh ya, karena ya berangkat ribet, turun lumayan situ, terjal ya kan, turunnya tuh lewat tanjakan Asoy itu. Nah mulai dari situ, itu gua itu yang pertama itu ini kayak ada apa ya, nggak nemplok sih, cuman carrier gua kan biasanya kok carrier berat sakit di sini ya, pundak. Ini gue berat di sini nih, kayak ada monyet gitu, apa lutung goib kali ya di sini nih. Buset tuh gue begini nih, apa kan kalau turun begini harusnya, di doyong gua. Buset dah. Udah dah, baca lagi itu kan, nyebut. Di situ aja gue udah jam 4:30-an. Itu masih ada berapa pos lagi tuh ya kan, masih ada tuh pos 3, 2, 1 baru base camp, masih ada 4 lagi tuh, masih lumayan. Nah dari kelar tanjakan Asoy ini, di situ tuh mulai tuh ada suara-suara angklung, tapi belum bergendang. Kalau ada gendangnya jadi gamelan tuh ya kan. Ini angklung lu tapi jauh, kayak samar-samar gitu, tapi ini suara angklung nih. Ya kali di hutan begini. Tuh gue belum nanya sama yang lain, belum nanya juga sama adik gue ya kan, karena ya masih samar-samar gitu, cuaca cuek. Jalan lagi nyampe di pos 2 tuh. Nah itu kan udah jam 5-an tuh ya, udah mulai senja tuh ya kan, udah, tapi belum gelap, cuma udah sore banget tuh. Di trek juga nggak rame ya kan, karena jarang juga lah orang mau turun menjelang malam gitu ya kan, takut kenapa-napa di trek ya kan, mendingan nunggu pagi lagi aja. Nah udah di pos 2 nih, tuh suara kenceng bro. Tuh rehat dulu tuh, gue sempet bengong karena udah capek kali ya. Gue sempet bengong, nyender, terus ting ding set, itu tiba-tiba ya kan, gak langsung nanya tuh gue, cuman gue ngongok dulu, ini dari mana ya, apa ada kampung kali. Tapi seinget gue pas gue naik ini hutan semua ya kan, gak ada nih orang. Akamsi juga jauh kayaknya dari pos 2 ini ya kan, cuman ya namanya ada mulu kan suaranya tuh, kisaran 15 menit kali tuh udah risih gue tanya nih ke adik gue ya kan, ternyata dia denger juga. Lu denger nggak? Denger apaan katanya? Itu suara. Gue nggak langsung bilang gamelan karena takut juga ya kan. Sama-sama inilah, apaan sih katanya, suara apaan katanya.
angklung gue bilang. Iya denger. Oh berarti sama nih gue bilang. Udah diem aja dah, baca-baca dalam hati ya kan. Alhamdulillah sih abis baca-baca tuh berdua ya kan, baca-baca suaranya samar-samar lagi gitu ya kan. Nah kalau udah mendingan nih, udah suaranya udah samar-samar nih waktu itu nih, bergegas lagi kita kan, siap-siap lagi. Ayolah daripada ntar keburu maghrib lebih mistis lagi ya kan. Udahlah, mumpung masih gamelan doang nih, gas lagi ya kan. Nah itu di sepanjang trek tuh ya ada aja suaranya, kadang jelas, terus kadang ntar angklungnya doang yang kedengeran ya kan. Wah gue bilang udahlah, tuh sholawatan aja tuh sepanjang jalan. Nah sampai tuh pos 1. Di pos 1 ada warung itu kan, awal tuh tempat buat ngambil air juga tuh di situ. Udah nyampe tuh ketemu beberapa pendaki juga yang lain. Nyampe kita ngobrol-ngobrol. Ya itu dianggap apa ya, gua sama adik gua mau nanya ke orang lain juga nanti dikiranya bagaimana ya kan. Yaudah kita simpen aja. Cuma suara doang, cuman mistis itu, emang bikin risih lah. Cuman kalau kita kuat iman, kita jaga hati, jaga diri lah kalau namanya di alam ya kan. Insya Allah semuanya tuh nggak ada yang gangguin lah, aman lah insya Allah. Lanjut, itu udah maghrib tuh di pos 1 maghrib tuh, kena maghrib tuh di pos 1. Kita bawa headlamp karena perlengkapan ready kan. Kita mutusin lanjut jalan. Nah tapi nih karena maksain sih ya, kayak kesannya sih itu maksain sih, itu kita maksain. Itu gua sekilas kesorot tuh gua sempat kencing dulu kan di semak-semak tuh, kesorot. Itu ada yang pas gua ketemu di puncak itu, tapi sekilas sih karena malam juga sih ya, dia tuh karena gua ngeliat dia set, gue lagi buang air nih kan, headlamp di pala ya, nggak sengaja tuh set, wah udah hilang set gitu. Tapi ini orang lagi mantau nih, tapi gue ya ketahuan kali menurut gue kan, gue ketahuan set dah hilang dia. Waduh gue langsung gercep tuh ya kan, nyebut lagi, baca-baca lagi. Nah itu nggak lama pas di perjalanan ya digamelanin lagi karena gue berdua doang mungkin kali ya, dan batu juga. Wah tuh pikiran udah ya lumayan kacau sih, udah ngelihat ketemu sosok pendaki misterius juga ya kan, pas gue lagi buang air lagi itu kan kesannya, waduh padahal udah numpang ya kan. Ya nggak apa-apa, yang penting gue udah numpang lah gitu ya kan. Kan tuh lumayan panjang tuh ya, dari pos 1 ke base camp itu tuh, itu ada tukang ojek mondar mandir tuh kagak bawa penumpang bre. Itu gue lari, malah itu gue lari tuh. Jadi emang sih ada ya 1, 2, 3 motor lah, keinget dong ya kan. Dan logisnya ojek pasti misalnya ketemu nih dia dari base camp mau jemput, set kesono nggak bawa penumpang ya kan, set udah terus ketemu lagi nih dia udah balik lagi kagak bawa penumpang juga, is okay sekali lewat ya kan. Tapi sebelumnya ada satu tukang ojek lewat bawa penumpang ya kan, ada. Nah yang ini aneh nih, dan gue nggak tahu sih itu tukang ojeknya apa jangan-jangan si yang sosok misterius yang tadi ketemu kali ya, gue juga nggak tahu juga ya kan, karena mukanya nggak jelas juga dan pakai topi gitu ya kan. Nah itu 3 kali mondar mandir, gue sadar yang ketiga kali nih kok bawa-bawaan enggak. Kalau misalkan dia bawa bawaan, oh bawa persediaan warung kali ya kan, ini kagak bawa apa-apaan gitu, tapi mondar mandir mulu di trek gue jalan ya kan. Jadi kan gue minggir lagi. Alhamdulillah sampai dan di tempat ini nih di base campnya itu motor di depan gunung lah, lu tau lah yang palanya nggak ada itu, tapi tulis masih ada tuh ya kan. Itu motor kagak ada, tapi kang ojeknya di situ ada 3 biji lah
yang ya lengkap lah sih suka ngojek di situ kan. Nah itu motor nggak ketemu gua. Ya itu nyampe malam tuh abis isaan lah kita laporan. Dan enaknya lewat Palutungan sih bre ya, itu nanti pulang kan lu bawa trash bag, itu lu laporan aja ke apa sih namanya, pos Simaksi di base camp tuh di paling bawah. Laporan ke situ, Pak, saya mau tuker trash bag, terdapat makan bre. Ditukar tuh, dikasih voucher sama dia, terus sama balikin surat Simaksi, terus dapat sertifikat dari dia. Itu enaknya tuh di Palutungan. Gue dari base camp terus naik angkot lagi tuh ya kan ke pertigaan, sebutnya lah pertigaan trek Palutungan lah ya. Sampai situ tengah malam. Nyampe situ gue nunggu dulu tuh. Itu ada beberapa pendaki juga sih yang pengen pulang ke Jakarta juga, ada temennya lah. Tuh gue nunggu sekitaran 1-2 jam. Terus jam 1:30 adalah tuh bis. Udah gue naik. Itu wah pokoknya ya di sepanjang jalan tuh yang ada di pikiran gue tuh kisah-kisah. Wah banyak lah itu. Apa yang tadi gue udah ceritain itu ya kan. Singkat cerita di jalan alhamdulillah kan gak ada apa-apa lagi. Sampai Jakarta itu pagi tuh. Pagi sampai di Pasar Rebo terminal Pasar Rebo. Nah yang lucunya tuh, singkat cerita nih lucunya, sampai rumah tuh nyokap gue ngecengin, lu diapain aja di sono ket. Orang iya kualat tuh mak lu. Ntar lain kali kalau setengah-setengah apa ngajinan dari jauh waktu. Biar doanya nggak setengah-setengah. Yo, doa tuh penting banget, apalagi doa ibu ya. Walaupun udah diizinin bokap juga, ya tetap aja kalau masih ada ibu mah kuncinya mah di ibu udah. Paling gitu be, cerita gua selama naik ke Gunung Ciremai via trek Palutungan. Nah, gini Bas, ada yang pengen gue tanya-tanya nih seputar pendakian lu tadi. Boleh. Kan tadi gue dengerin waktu lu naik dari camp Pesanggrahan. Itu kan memang lu ngeliat sosok bapak atau usianya berapa kira-kira? Bapak sih. Bapak ya. Sosok bapak dan lu beranikan diri untuk hari pertama tuh udah muncakin ya? Ya langsung Muncakin dan akhirnya turun lagi, dan hari kedua lu muncakin lagi dan ketemu lagi. Dan ketemu lagi sama orang Itu memang kalau penglihatan lu tuh nyata Bas untuk orang itu. Gini ya, gue nggak ada bakat indra keenam tuh nggak ada ya. Cuman ya apa yang gue lihat itu nyata buat gue. Tapi gue nggak tahu buat orang, nggak tahu. Cuman yang jelas di situ gue sama kalau yang pertama adek gue ngeliat, yang pas kedua ya itu gue sama adek gue ngeliat. Berarti ya udahlah bener nih. Dan ada jawaban gak sih tentang sosok itu siapa sampai saat ini? Kalau siapanya sih gue nggak tahu ya siapa. Tapi yang jelas itu karena ya gue ngobrol-ngobrol juga kan di bawah tuh. Pas gue laporan Simaksi turun ya kan. Ya penunggu aja. Ya penunggu di gunung. Gunung dihuni oleh makhluk halus itu ya real. Dan emang rumahnya di situ, jadi bahkan dia si rangernya pun ngomong bahkan harusnya mas ya syukur nggak diculik. Mas cuma dipandu lah, itu istilahnya kasarnya dipandu lah, cuman kitanya nggak paham gitu loh. Karena beberapa kali kan kita dikasih teguran ya kan, teguran halus gitu, kitanya nggak ngerti. Sebenarnya kalau secara disadari sebenarnya dia memandu dan sampai lu bilang tadi di tengah-tengah, kalau misalkan waktu lu muterin puncak itu kan dia sebenarnya coba menghadang ya, berlawanan arah lah ya. Berlawanan arah. Dan sebenarnya kalau misalnya kita dalemin, mungkin ya, udah jangan diterusin gitu ya. Emang udah dari awal gitu, dari yang pas ketemu di awal pun kan kesannya kayak udah lu jangan, dia kan bengong tuh di plang itu kan, deket plang gua. Tapi lu tanya-tanya dia diem aja Bas,
nggak jawab sama sekali. Ya itu yang kedua itu tuh. Yang pertama kan emang nggak gue tanya karena sama gue lagi muncak. Yang kedua ini nih ya ngelongo-ngelongo aja. Kayak tatapannya pun, matanya pun gue nggak bisa ngeliat kosong apa kagak ya kan. Karena sebenarnya karena kurang jelas mungkin ya lu. Dan dia lebih tinggi juga dari gua, betul, jadi betul. nggak face to face gua kan, gitu. Nah terus buat waktu lu dengerin gamelan kan dimulai satu jalan turun ya. Itu kan dimulai dari pos 2 ya. Pos 2 udah mulai samar-samar angklung. Udah mulai tuh. Dan saat di pos 1 ke base camp tuh makin kedengeran tuh karena lu berdua doang kan. Ada jawaban gak sih tentang gamelan itu setelah lu turun sampai bawah itu dari ranger atau dari siapapun? Itu lebih karena gua apa ya, yang ngatain monyet itu sih. Pas di base camp pas mau turun itu tuh gue pengen bikin susu ya kan. Terus ada yang ngerasa kurusotonya si monyet itu ngambil itu susu ya kan. Ya gue katain tuh monyet ya kan. Monyet lu resek banget gitu ya kan, iseng banget lu. Ya mungkin diawalin dari situ ya kan. Setelah gua introspeksi ya kan, wah ini ada kekhilafan nih mulut gua nih, ulang nih, jadi disentil lagi nih gua nih lewat gamelan ya kan. Sama kencing juga sih kayaknya, kan gua di situ ngelihat sosoknya lagi tuh, cuman sekilas doang ya kan, yang pas malam-malam itu. Saat kencing mau ke base camp itu ya. Terus waktu keril itu di jalan ya. Di jalan itu sebelum sampai pos 2 itu sempat berat. Itu sempat berat. Itu kan berarti lu ngerasain beda banget nih sebelum dan setelah ada pemberatnya ini nih. Gue ngerasain sih kayak ditemplok aja. Soalnya kan biasanya kalau berat itu kan yang sakit sini nih, pundak sini kan. Tapi kok ini yang sakit di sini nih, di atasnya kayak ya, di palanya kayak itu ya. Gitu loh. Lu tuh kayak diginiin, jadi begini lu doyong gitu kan jalan. Kayak harus negakin badan kan, pegel tuh. Berasa banget kan. Wah ini mah aneh lu. Itu ada jawaban juga nggak tentang carry lu yang berat itu? Nah itu yang dari si monyet itu kali. Dari monyet itu sehingga gue turun berat. Terus gue di pos 2 gue bengong. Dan dari bengong gue menghasilkan mendengar suara gamelan itu. Gamelan ya kan. Terus gue pengen turun, gue buang air dulu, sempet ngeliat, itulah udah. Tapi kalau yang beban itu di pos 1 hilang tuh. Oh, sampai pos 1 abis maghrib tuh gue kelar, beban itu udah nggak terlalu berat. Sholat tuh hilang. Kalau sempat sholat soalnya. Gua. Oh, iya. Terus waktu terakhir nih, waktu ada ojek, waktu itu lu lihat nggak sih Bes? Maksudnya sempat tanya nggak sih ke tukang ojek atau siapapun, ada nggak sih motor bentuk-bentuk seperti yang lu lihat itu? Emang ada, jadi modelan bebek dimodif trail gitu, itu emang ada. Cuman yang lu lihat itu nggak ada waktu di base camp. Yang gue lihat ini topinya ya kan, terus setelannya, terus orang dia tiga kali mundur-mandir, dan itu kan trek sejalur begitu ya. Jadi kalau emang dia lewat ya kita harus nepi dulu, berhenti. Ya di situ kan kita pas-pasan gitu ya kan. Cuman ya pas-pasannya nggak ya sekilas aja, nggak. Dia mondar-mandir gitu 3 kali tuh. Iya. Dan nggak bawa penumpang. Bawa apa-apa. Nggak bawa barang kardus atau nggak apa. Bawa barang. Aneh sih. Aneh kan? Aneh. Dan itu mukanya nggak lu lihat seperti apa? Enggak. Itu setiap gua ngetrek 20 menit, 15 menitan lah. Itu motor dia lewat lagi, terus balik lagi gitu. Bolak-balik aja. Terus gua nemuin kan terakhir dia balik ke arah sana, ke arah searah lah ya kan. Di bawah nggak nemu gua. Seharusnya kan kalau misalnya dia turun ke arah base camp ada dong di base camp standby. Ada. Iya. Soalnya kan di situ ya ada tuh kang ojeknya ya kan. Iya. Nah dia kok nggak ada, gua bilang. Udahlah. Dan itu masih misteri sampai sekarang. Nah itu kalau yang satu itu gue nggak tahu tuh jawabannya apa ya kan. Karena dari pos 1 itu ya gue kayaknya gue nggak bikin suatu kesalahan nih. Atau mungkin ini cuma pamitan aja kali ya. Bagaimana ya kan, nggak tahu juga. Nah terakhir nih Bas, buat teman-teman di rumah, kira-kira ada pesan-pesan nggak sih tentang seputar pendakian lu yang lu alamin di Gunung Ciremai ini? Buat teman-teman di rumah ya, khususnya sih para pemula sih ya. Kalau buat teman-teman pendaki yang udah pernah naik beberapa gunung sih ya, percayalah gue,
tahu lah hukum alam tuh bagaimana ya kan. Dan kita sebagai manusia main ke alam tuh ada aturannya tuh gimana tuh, tahu lah gue kalau pendaki tuh tahu lah pasti. Cuma buat yang para pemula nih, naik gunung tuh nggak seenak yang di film, ya nggak. Naik gunung tuh masing-masing orang ya punya ceritanya sendiri. Dan bahkan yang orang-orang udah berkali-kali naik satu gunung pun lah ya, itu pun ceritanya beda-beda dan gangguannya ada aja pasti, karena kita bertamu gitu loh ya kan ke penghuni bumi sesungguhnya ya kan. Dan itu pun kita nggak main-main coy, pasak bumi coy. Masa mau kita kotorin kan ya jangan lah, karena itu kan tiang dimana kita hidup ya kan. Ya, saling jaga intinya di situ, dan ya jangan asal-asalan lah pokoknya. Kayak lagi pandemi begini ya kan, dimana gunung biasanya jadi pelarian, sekarang gunung aja udah nggak bisa jadi pelarian ya kan. Jadi ya aman-aman aja dan jangan main-main lah kalau mau berkunjung ke alam. Itu aja sih. Nah, paling sedikit tambahan dari gua, ya belajar dari Bastian, izin orang tua tuh penting banget ya, Bas. Wah, itu penting juga penting sih. banget ya, Bas. Izin Kalau kedua orang kalian tua tuh penting. nggak dapat izin, mendingan ntar dulu deh gitu ya, kalau bisa gitu. Kalau bisa tar dulu. Dan karena izin orang tua tuh ibarat kata pintu penyelamat juga, Bas. Pintu penyelamat kita untuk pendakian, perjalanan kayak gitu. Karena doa orang tua tuh mustajab banget gitu. Wah, parah mustajab. Bener-bener ibarat kata lu didoain apa, insya Allah terkabul kayak gitu. Cepet dia datang doain. Terus yang kedua, ya walaupun Bastian udah coba menjaga tutur kata ya, Bas ya. Ya. Tapi kita nggak tahu nih, kadang kita udah berbuat salah atau kita juga nggak tahu gitu loh. Kadang hal mistis pun kita nggak minta, tahu-tahu terjadi gitu. Itulah kejutannya banyak. Ya, makanya kadang kita sebagai manusia dan kita pendaki ya, usahakan dimanapun kita berada kita menjaga adab lah. Ya. Karena dimanapun, nggak cuma di gunung gitu. Gue datang ke rumah Bastian pada waktu ini juga sopan dulu, assalamualaikum dulu. Nggak mungkin kan gue langsung masuk rumahnya dia langsung minta makan gitu. Gue Setuju. nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi intinya adab lah utamakan, karena namanya kita bertamu, kita harus menghormati yang punya rumah gitu kan paling. Nah, buat teman-teman paling gitu aja, dan makasih nih Bas udah Siap, sama-sama berbagi di ngobrol.com, dan sehat dan sukses selalu. Sukses terus juga, sehat juga. Nah, buat teman-teman jangan lupa subscribe dan komen buat ngobrol.com, dan terima kasih sudah stay buat video ini. Stay tune terus di ngobrol.com.